Shalom para pemirsa yang berbahagia, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masihi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Menyambut kuartal ketiga di tahun 2023, kita akan membahas sebuah topik yang baru, yaitu mengenai surat Efesus. Di dalam pelajaran yang pertama, judulnya adalah Paulus dan Jemaat Efesus. Kita akan melihat apa tujuan Rasul Paulus menuliskan surat kepada Jemaat Efesus dari dalam penjara kepada Jemaat Efesus yang tinggal dalam sebuah kota besar yang canggih dan juga kafir dan mulai menjadi tawar hati. Itulah yang akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Rio Sitepu, Direktur Komunikasi Daerah Kalimantan Kawasan Timur. Shalom Bapak Pendeta, apa kabar? Terima kasih sudah hadir di episode yang pertama. Jadi saya akan membacakan beberapa salam, nanti pendeta mohon tanggapi dan juga memberikan semangat kepada para pemirsa kita untuk mengikuti kuartal 3 mempelajari Jemaat Efesus yang saya yakin berkaitan juga dengan gaya hidup kita sekarang ini. Saya akan bacakan beberapa salam yang nanti akan ditanggapi oleh pendeta Rio Sitepu dari Jack Leo, Zikilen Singguat, Arnita Gamar, dan juga Jarod Krismartono yang mengatakan Shalom, terima kasih dengan pelajaran Sekolah Sabat 13 yang sangat membantu, terutama Zikilen Zingguat dari kota Marudu di Sabah. Lalu ada juga dari Bapak Bambang Eko yang mengatakan terima kasih atas pelajaran Sekolah Sabat dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-13 mengenai pekabaran 3 malaikat. Saya lebih jelas dan lebih memahaminya dan lebih tekun beribadah. Terima kasih kepada Bapak Pendeta sekalian yang sudah menjelaskannya. Pendeta Rio Sitepu, ada tanggapan ataupun ajakan bagi kita untuk kuartal yang ketiga ini? Terima kasih kepada pemirsa yang tetap setia mengikuti pelajaran Sekolah Sabat dari minggu ke minggu. Kita telah belajar bersama-sama beberapa triwulan dan terima kasih tadi sambutan dari Pak Jack Leo, kemudian saudara kita di Sabah, Bapak Bambang Eko. Terima kasih dan yang lainnya juga, dan kami tetap berharap bahwa kita tetap bersama-sama belajar Alkitab khususnya melalui Sekolah Sabat dari waktu ke waktu. Terima kasih untuk sambutannya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga. Untuk Pak Pendeta Sony Situmorang, ada salam dari Global Ministry. Beliau mengatakan tidak terasa sudah 2 tahun ya, gitu. Saya masih ingat dahulu, saya penonton terawal dari Sabah. Ini Bapak Global Ministry ini. Dan puji Tuhan karena memberi kita masa yang begitu indah dan baik untuk sama-sama mempelajari firman Tuhan. Terima kasih telah memampukan dan mengizinkan semua ini untuk berlaku. Tuhan memberkati kita semua. Dan satu lagi saya bacakan dari Cikaring Kuangan mengatakan puji Tuhan sudah tiba di pelajaran akhir. Semoga pelajaran sepanjang triwulan ini menjadi bekal untuk kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati. Silakan Pendeta Sony untuk ajakannya, semangat yang baru di kuartal yang ketiga ini. Global Ministry dan Cika dan juga para pemirsa yang lain, satu langkah ke depan merupakan awal dari kita bisa mencapai ribuan langkah. Dan benar, kita sudah sampai kepada 2 tahun di sini. Kami percaya ada berkat-berkat yang tentu yang bisa kita rasakan. Dan juga terima kasih atas dukungannya, dan mohon terus dukung. Kalau boleh, pelajaran ini kita akan laksanakan sampai datang pada kali yang kedua. Itu dari saya. Salam buat Global Ministry dan seluruh anggota jemaat di Sabah, dan juga Cika, salam buat keluarga dan juga semuanya di gereja. Terima kasih. Terima kasih. Dan saudara-saudara, jika ada masukan, kira-kira mau buat segmen apa di diskusi pelajaran Sekolah Sabat ini, boleh silakan disampaikan di kolom komen di bawah. Kami akan dengan senang hati mengajinya dan juga mempersembahkannya kepada saudara-saudara sekalian. Baik, sebelum Pendeta Rio Sitepu akan berdoa bagi kita, saya bacakan terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran ini dalam Efesus 1 ayat 9 dan 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Silakan Pendeta Rio. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita berdoa. Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Bapa yang telah memberkati kami, menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan,
Pada saat ini bersama-sama kami akan membahas pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Tuhan menguasai kami, Roh Kudus berbicara dalam hati kami sehingga pelajaran demi pelajaran akan mengubah kehidupan kami semakin mencintai Yesus, mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Berkati diskusi kami, pelajaran kami pada saat ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam pimpinan Tuhan. Ampunkan kami atas segala dosa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Paulus dan Jemaat Efesus. Dalam pelajaran yang pertama ini, kita akan take it easy istilahnya. Kita akan melihat kembali pelayanan Paulus di Jemaat Efesus, apa latar belakang dari orang-orang yang tinggal di kota Efesus ini, dan apa yang menjadi tema besar dari surat-surat ataupun yang kita sekarang ketahui dengan kitab Efesus. Di hari Minggu kita akan langsung masuk ke judul Paulus Evangelis ke Efesus. Pendeta Rio boleh tolong mulai memperkenalkan kita kota Efesus zaman dulu itu seperti apa sih pendeta, supaya kita bisa lebih relate ya, berkenaan lagi mengapa Paulus menulis surat khusus kepada jemaat Efesus. Silakan pendeta. Terima kasih Ivy. Pelajaran hari Minggu ini berbicara tentang background dari kota Efesus. Kalau kita lihat background, maksudnya kota Efesus ini adalah salah satu dari 4 kota yang besar yang ada di Kekaisaran Roma pada saat itu. Jadi Efesus merupakan salah satu kota yang penting ya. Mungkin kalau seperti di Indonesia, Jakarta, kemudian Surabaya, Medan, mungkin itu kota-kota yang cukup besar dan cukup penting. Jadi di masa itu juga Efesus ini adalah salah satu kota yang dikatakan kota yang besar ya. Kalaupun kita lihat di situ pada masa itu dikatakan itu adalah pusat tidak saja hanya perdagangan, tetapi juga kota itu adalah satu kota yang bertumbuh dan makmur, penduduknya makmur. Ya di situ juga dikatakan bahwa kota Efesus adalah kota pelabuhan. Ya, kalau kota pelabuhan itu artinya banyak perdagangan yang dilaksanakan di sana. Terus dikatakan juga bahwa Efesus terletak di persimpangan rute jalan darat. Jadi sangat strategis, ini mungkin sama seperti Singapura. Dan jumlahnya ada sekitar 250.000 penduduk. Kalau tadi saya baca-baca ini seperti kota Balikpapan. Kalau saudara pernah ke kota Balikpapan, Balikpapan ini kota pelabuhan, penduduknya sekitar 750.000. Jadi mungkin kota itu sepertiga dari kota Balikpapan ya. Inilah kota Efesus ya. Di sana ada perlombaan-perlombaan diadakan, kemudian diadakan perayaan-perayaan setiap tahun, dan tentunya satu yang unik adalah bahwa di kota ini ada satu tempat penyembahan kepada Artemis ya, yang sangat ya pada saat itu sangat dipuja-puja, banyak orang datang dan melihat bagaimana keindahan dari kuil-kuil ya yang mereka bangun untuk menyembah dewa-dewa, khususnya Artemis ini. Jadi ya saya bisa katakan walaupun ini sudah sangat lama, tapi itu adalah salah satu kota yang modern di zaman itu. Terima kasih sekali pendeta, sudah sangat lengkap dan juga merelevansikannya kepada kota-kota besar yang ada di Indonesia. Jadi kita sudah mulai dapat gambarannya kira-kira ya. Di pelajaran, maksud saya pertanyaan pertama hari Jumat ditanya, kuasa atau otoritas apakah yang aktif di dalam dunia kita dan kehidupan saudara saat ini? Pendeta Sony Situmorang, saya mau mengarahkan kepada bagian kedua di hari Minggu. Apa yang pada saat itu di Efesus menguasai kota tersebut? Kuasa otoritasnya, karena ada satu kisah unik begitu ya mengenai sihir-sihir dan lain-lain, dan itulah yang harus dilawan atau di-address gitu ya oleh Rasul Paulus ketika masuk ke kota Efesus. Silakan pendeta. Pertama-tama pemirsa harus baca kisah 19 ayat 13 sampai 20. Itu merupakan kisah dari anak-anak Skewa kalau saya nggak salah ya. Artinya anak Skewa ada 7 orang, dan pada saat itu pemberitaan atau cerita mengenai Yesus menyembuhkan pada zaman dahulu, bahkan firman dibawakan Rasul Paulus pada zaman mereka pada saat itu sangat-sangat melegenda atau bisa dikatakan sangat-sangat booming atau trending topik, sehingga ada anak dari Imam Skewa. Skewa ini seorang imam kepala Yahudi ya. Mereka berusaha mengusir roh jahat dengan membawa nama
Yesus dan Paulus. Tapi anehnya kalau saudara baca di pelajaran kita di paragraf ketiga, maka dikatakan roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan aku Paulus aku ketahui. Tapi siapa kamu katanya? Bahkan dua orang saudara itu menerpa mereka, artinya menerpa dalam arti hendak mencelakai mereka. Sehingga ketakutanlah hal tersebut. Nah, untuk lebih lanjut, saudara bisa baca nanti di bagian akhir dikatakan, maka pada saat itu mereka bakarlah kitab-kitab jampi, sihir, dan semuanya ya. Lalu firman Tuhan disampaikan. Relevansinya dengan kita saat ini. Para pemirsa sering melihat di YouTube, di sosial media, banyak orang mengeksploitasi sihir, mengeksploitasi sulap, atau mengeksploitasi agama untuk penyembuhan dan lain-lain ya. Berapa tahun lalu mungkin saudara masih ingat ada satu padepokan di luar sana di Jawa sana. Mereka mengeksploitasi nama Tuhan. Itu sudah terjadi di jemaat Efesus. Itu sebabnya ketika saudara coba lihat kenapa sampai Paulus tulis surat ke jemaat Efesus, maka Paulus sedang menulis surat kepada jemaat Paulus yang pada saat itu penyembah dewa Yunani yang bernama Artemis. Bahkan kalau saudara lihat lebih lanjut lagi, maka Artemis merupakan dewa kesuburan, dan mereka yang harusnya berikut Tuhan, sehingga oleh karena itu Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus agar apa? Tidak terjadi dualisme di sana. Kenapa? Karena di sana ada orang-orang Yahudi, ada juga orang-orang non-Yahudi. Itu mungkin pertama dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Pemirsa boleh silakan lanjutkan diskusinya di UKSS masing-masing untuk melihat apa kira-kira kuasa dan otoritas yang berkuasa sekarang untuk kita hari ini, dan juga pertanyaan hari Minggu di bawah mengatakan apakah diperlukan komitmen total seperti membakar buku-buku sihir atau apapun yang menjadi halangan kita kepada Allah pada saat ini juga seperti itu. Silakan, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Kita lanjut ke hari Senin dengan judul Huru Hara di Gedung Kesenian. Seperti Rasul Paulus terkenal dengan orang yang suka membuat onar atau fenomena begitu ya, Pendeta Rio Sitepu di Efesus. Apa yang menjadi pencetus adanya huru hara di gedung kesenian ini? Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Silakan Pendeta Rio. Kalau kita lihat kehidupan Rasul Paulus ya, ada perbedaan antara orang Yahudi di Korintus dengan orang Yahudi yang ada di Efesus. Kalau orang Yahudi yang ada di Korintus, pada saat mereka mendengar ajaran tentang Yesus, maka mereka langsung keras ya, menolak ajaran itu, bahkan menganiaya Paulus pada saat itu. Tapi Efesus ini berbeda. Orang-orang Yahudi yang ada di kota Efesus, pada saat Paulus menyampaikan kebenaran ini, mereka di mula-mula itu terbuka kepada Injil. Walaupun kita lihat mereka itu dikatakan hampir 100% itu tidak percaya Allah ya, kafir dikatakan tadi ya di awal. Tapi kita lihat bahwa orang-orang Yahudi Efesus itu dia terbuka kepada Injil. Kita bisa baca dalam Kisah pasal 18. Kemudian setelah Injil itu disampaikan, ada beberapa yang kemudian menerima Yesus dan kemudian menjadi pionir-pionir kekristenan di tempat itu. Kita lihat disinilah mulainya kekerasan itu ataupun keras kepala itu muncul kepada orang-orang yang ada di kota itu, khususnya kepada orang-orang Yahudi, dan mereka kemudian menolak pekabaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tapi bedanya dengan orang Korintus, kalau orang Korintus tadi dia meminta supaya Paulus diusir, kemudian dia niaya, tapi di Efesus berbeda. Mereka tidak meminta kepada pihak berwenang supaya Paulus diusir, dan juga tidak menganiaya Rasul Paulus. Ini sedikit gambaran yang kita bisa lihat ya di kota Efesus ini. Jadi huru hara itu sebenarnya terjadi oleh karena pertumbuhan Kristen itu sudah mulai bertambah ya. Tadinya mungkin belum ada, Paulus datang, kemudian beberapa bertobat, yang lainnya kemudian bergabung, dan ini menjadi satu ancaman bagi beberapa orang Yahudi pada saat itu. Sehingga kalau kita baca pelajaran pada hari, ya pokoknya kalau sahabat kita ini ya, huru hara khususnya Senin itu terjadi oleh karena ketakutan bahwa
pekabaran itu akan semakin meluas dan semakin banyak orang bertobat di Efesus. Itulah yang terjadi. Jadi ya diadakanlah upaya-upaya keributan ya. Ya di sini katakan eh, seorang ya yang bernama Demetrius, seorang tukang perak ya, mempengaruhi pengrajin yang lainnya. Kemudian mulailah membuat huru-hara kecil bertambah besar dan berusaha untuk apa? Supaya mempersalahkan Paulus ataupun orang-orang Kristen yang telah bertobat menjadi pengikut Yesus. Ya, jadi bukan maksud Rasul Paulus untuk sengaja membuat onar seperti itu ya, tapi itu adalah reaksi dari komunitas setempat. Dan sebenarnya mendengar penjelasan dari Pendeta Rio, kedengarannya seperti itu juga terjadi sekarang ini juga ya. Ada ketidaknyamanan, keresahan ketika Injil Tuhan itu disebarkan di beberapa tempat di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Tapi ini semua dilakukan Rasul Paulus karena dia prihatin. Ini saya rasa kata kunci dari bagian kedua dari hari Senin. Rasul Paulus sangat prihatin gitu ya, atau sayang gitu kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus, makanya dia melakukan hal ini. Apalagi Pendeta Sony Situmorang yang bisa kita lihat metode dari pelayanan Rasul Paulus, apakah di Efesus atau di seperti yang Pendeta Rio Situpu katakan tadi ya, Korintus, melihat bahwa beginilah keprihatinan rasul-rasul pada zaman itu untuk umatnya yang sedang menjadi tawar hati. Silakan Pendeta Situmorang. Baik, terima kasih. Kenapa sampai Paulus mengatakan atau menulis hal tersebut? Jadi tadi sudah diterangkan juga sebagian. Saya ingin tekankan, ingat Paulus ini apa? Seorang yang bertobat secara radikal. Artinya pertobatan yang radikal dari seorang pemburu menjadi pengabar Injil. Kita harus ingat juga bahwa dia sebenarnya seorang Yahudi dari suku Benyamin, namun mempunyai kebudayaan Yunani atau dalam sejarah gereja disebut dengan apa? Hellenism. Dan dia juga warga negara Romawi yang lahir di kota Tarsus. Atau lebih jelasnya, dulu kami belajar sejarah itu di kota Kilikia, kalau saya tidak salah. Bisa dicek lagi nanti. Nah, yang saya mau tekankan adalah, kenapa sampai dia prihatin? Ingat, ya kita ingat bahwa ini Paulus ini dididik oleh imam besar, seorang tokoh agama bernama Gamaliel pada masa muda, seorang Farisi. Seorang yang paling keras dalam agama Yahudi. Hanya metode yang dibuatnya sangat luar biasa. Coba Ivy mungkin baca paling bawah, Paulus berkata-kata. Paulus berkata dalam Kisah 20 ayat 31, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Perhatikan, kata 3 tahun lamanya. Apa yang dibuat Paulus selama 3 tahun? Anda bisa ke atas baca Kisah 20 ayat 17 sampai 38. Bahkan kalau para pemirsa buka Alkitab, maka dengan jelas di sana dikatakan inilah nasihat gembala kepada jemaat ketika mereka bertemu di mana? Datang ke Miletus. Dan saudara harus ingat, kata pembukaan Paulus di ayat tersebut saya baca tadi singkat, dia dengan mencucurkan air mata memberikan nasihat kepada apa? Mereka dengan mengatakan demikian. Banyak orang-orang dari kaumku atau orang Yahudi yang mau membunuh aku oleh karena firman Tuhan. Namun dikatakan lagi, kamu harus kuat. Dan tadi Aify sudah baca, mengatakan 3 tahun. Apa nasihatnya hal tersebut? Coba lihat di kisah tersebut. Dia menasihati, menguatkan, memberikan, mengadakan perlawatan, bersaksi. Bahkan ada statement yang bagus dikatakan di sini kalau Anda baca ayat 24, dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan. Nah, dalam dunia sekarang ini banyak orang menggunakan kisah-kisah seperti ini untuk apa? Untuk eksploitasi, untuk promosi, untuk apa? Untuk apa istilahnya? Untuk mengcopy atau membuat seseorang jadi populer. Namun kita harus ingat, tadi Ivy sudah baca, Paulus merupakan pribadi yang unik, yang mengembalakan. Ya, kalau ada seorang pendeta atau hamba Tuhan yang mengembalakan seluruh Asia Kecil, maka dialah siapa? Paulus. Dia sudah mengalami berbagai rintangan, bahkan dia sudah banyak menasihati orang. Namun yang paling penting di sana, amaran Paulus kepada jemaat Efesus adalah agar mereka kembali ke jalan yang apa? Yang benar. Terima kasih, Ivy. Terima kasih. Pemirsa boleh didiskusikan di UKSS masing-masing. Kalau Paulus
hidup di zaman ini sebagai gembala kita. Apakah amarannya akan masih relevan kepada kita? Semoga itu boleh menjadi perenungan bagi kita masing-masing. Kita lanjut ke hari Selasa dengan judul Mendengarkan Surat untuk Jemaat Efesus. Jadi surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dibacakan oleh muridnya yang bernama Tikhikus kepada sebuah keluarga di Efesus, seperti itu. Dan sekarang kita akan melihat kira-kira isi surat itu memiliki tema-tema besar apa saja, Pendeta Rio Sitepu, dan apa sebenarnya yang ingin ditekankan, tema besar dari Efesus. Silahkan. Terima kasih Ivy. Kalau kita pelajari pelajaran sekolah sahabat kita lihat bahwa setelah Paulus meninggalkan Efesus dalam perjalanannya ya, ada yang disebut namanya Priscilla dan Aquila yang kemudian melanjutkan pelayanan Injil di kota itu. Kemudian pada akhirnya dia bergabung juga dengan Apolos dari Alexandria, kita bisa baca dalam Kisah pasal 15, dan kemudian disitulah muncul itu persekutuan Kristen yang mula-mula. Jadi setelah Rasul Paulus meninggalkan dalam pelayanannya, ada keluarga Priscilla dan Aquila, dan dari kehidupan mereka ini muncullah yang disebut dengan persekutuan Kristen. Kita harus ingat bahwa ini adalah jemaat yang mula-mula yang ada di kota Efesus, ya, orang-orang Kristen yang mula-mula ada. Saya bisa katakan bahwa seseorang yang baru masuk mengenal akan sesuatu yang baru, tentunya paham-paham yang lama itu masih ada, ya. Mungkin cara-cara penyembahan yang lama masih kuat dalam ingatan, sehingga bagi Paulus, ya, kalau kita lihat perjalanan Paulus itu sebenarnya ada 3 kali dia datang ke kota Efesus, bertemu dengan orang Kristen, bertemu dengan tua-tua, kemudian pada akhirnya pada saat dia di penjara, dia mengirimkan surat yang dikatakan bahwa perhatian khususnya adalah kepada orang-orang yang ada di Efesus. Kenapa Paulus, ya, tentunya tidak mengecilkan yang lainnya, seperti Korintus dan yang lainnya, tapi bagi Paulus, Efesus ini adalah seperti bayi yang baru lahir. Dia butuh makanan, dia butuh perhatian, dia khususnya butuh pengetahuan-pengetahuan supaya paham-paham yang benar itu bisa diketahui oleh orang-orang Kristen yang di sana. Kalau kita baca kitab Efesus, sampai Rasul Paulus pernah bertanya itu, kalian kenal dengan Roh Kudus contohnya? Mereka nggak tahu. Kenapa? Karena mereka belum dewasa secara rohani. Jadi Rasul Paulus datang ke Efesus, kemudian setelah jadi penjara dia juga mengirimkan surat kepada orang Efesus. Jadi dia, ya, dikatakan sini, Paulus menghabiskan sebagian besar suratnya untuk mengungkapkan sukacitanya terhadap pola baru tentang apa artinya menjadi manusia melalui keanggotaan di dalam gereja Allah. Dia secara khusus dikuatkan oleh pemikiran bahwa Allah telah mempersatukan kelompok-kelompok manusia yang terpisah, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa kafir, menjadi satu di dalam jemaat. Dan dalam menghidupkan kesatuan, ya katanya bisa saja ada muncul perselisihan, namun memiliki kesempatan untuk menghidupkan karakter masyarakat Allah yang baru dan kerajaan yang akan datang. Jadi tujuan utama dari Paulus adalah supaya orang-orang Kristen yang ada di Efesus memiliki gaya hidup yang baru, karakter yang baru, yaitu sesuai dengan ya, teladan yang Yesus ajarkan kepada kita, ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi inilah yang ingin ditekankan oleh Paulus, supaya manusia lama itu berubah menjadi manusia baru, hal-hal yang lama itu ditinggalkan, dan kemudian mereka sekarang menjadi warga negara Allah sendiri, ya. Seperti itu mungkin, sehingga surat-surat itu dikirimkan ke Efesus untuk menguatkan mereka supaya tidak undur dari iman mereka. Amin. Sudah sangat membuat kita mengerti apa background dari surat kepada Efesus. Nah, Pendeta Sony Situmorang, karena surat ini setelah kita telaah ternyata secara sejarah dituliskan kepada sebuah keluarga, begitu ya, walaupun banyak menyebut mengenai gereja. Jadi apa maknanya setelah kita tahu bahwa pesan ini disampaikan kepada sebuah keluarga? Apa aplikasinya dalam keluarga kita juga ketika membaca surat Efesus?
Baik, terima kasih, Ivy. Kata keluarga itu mengarah kepada individu di dalamnya, dan individu di dalamnya itu mengarah kepada pribadi. Dan pribadi itu terus terang itulah merupakan komponen atau pribadi yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Sama seperti jemaat. Jemaat itu banyak orang berpikir itu sebuah bangunan atau gereja. Tapi ingat, kata eklesia sendiri mengarah kepada pribadi. Dan gereja tersebut terdiri dari keluarga-keluarga. Itu sebabnya surat ini diberikan kepada jemaat Efesus walaupun dibacakan di sebuah keluarga. Apa isinya yang saya terangkan tadi, bagaimana menekankan bagaimana rencana Tuhan agar seluruh mereka untuk hidup dalam Kristus. Juga seruan kepada umat Tuhan untuk mereka boleh melihat menghayati rencana agung Tuhan itu atau mempertukar seluruh manusia. Karena kita harus ingat para pemirsa di rumah, salah satu yang membuat jemaat Efesus. Pernah nggak dengar pertanyaan di mana kasih yang mula-mula terjadi? Tempat mana, saudara? Filipi atau Efesus? Efesus. PR buat kita. PR buat Kenapa? Karena dalam bagian pertama dikatakan apa? Efesus dikemukakan untuk bersatu kembali. Rupanya udah ada kebobrokan. Lalu bagaimana implementasinya dengan kita? Sekali lagi, umat Tuhan itu mengarah kepada individu, umat Tuhan itu mengarah kepada keluarga kita masing-masing. Umat Tuhan itu adalah apa? Anda dan saya yang merupakan bagian dari keluarga. Untuk itu, ketika penulis pelajaran sekolah adalah John McKay yang menjadi profesor di Walla Walla College menekankan, mengarahkan agar kita bersatu dengan Kristus secara keluarga, secara pribadi. Karena jemaat adalah sebagai tubuh Kristus dan sebagai kepalanya atau sebagai bangunan yang bersini ada Kristus, maka kita harus mengikuti apa? Pengantin pria itu. Ingat, kita dilambangkan dengan pengantin wanita. Terima kasih, Ivy. Itu dari saya. Terima kasih. Kita akan lanjut ke hari Rabu dengan judul Efesus pada masa itu. Seperti yang saya lihat, hari Rabu ini lebih kita akan melihat memahami Rasul Paulus gitu ya, sebagai gembala, apa yang dia rasakan dan kerinduan terbesarnya pada saat itu kepada Efesus. Pendeta Rio Sitepu sebagai seorang gembala juga bisa tidak pendeta merasakan apa yang dirasakan Rasul Paulus dan mengerti mengapa dia menulis surat ini. Silakan Pendeta Rio. Seperti ini ya, Ivy ya. Saya jadi gembala itu 20 tahun. Jadi ya sudah banyak pengalaman-pengalaman. Satu keberhasilan yang kita rasakan pada saat kita meninggalkan satu jemaat, kalau kita bisa lihat anggota jemaat itu bersatu, kemudian aktif di dalam pekerjaan Tuhan, dan juga di keluarga juga mereka saling mengasihi. Kita merasa itu satu kesuksesan, satu kebahagiaan. Tapi pada saat kita pindah dari satu jemaat, kemudian kita melihat bahwa ya banyaklah hal-hal yang tidak sesuai yang kita lihat, maka sebagai seorang pendeta kita merasa bahwa kita belum berhasil ya di satu jemaat itu. Walaupun kelihatan secara manusia kelihatan berhasil, tapi sejujurnya kita merasa bahwa ada hal-hal yang kita belum lakukan sehingga klien kita di tempat itu berhasil. Rasul Paulus pada saat dia meninggalkan Efesus, ya perjalanan pertama sebentar, kemudian kedua mungkin lebih lama, dia juga bisa melihat bahwa efek-efek manusia lama itu masih ada di jemaat itu, sehingga kemudian dia datang lagi yang ketiga kalinya. Jadi sebagai seorang gembala, ya kebahagiaan seorang gembala itu adalah kalau melihat domba-dombanya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Tapi kalau tidak, ya itu satu kesedihan ya bagi seorang gembala. Sehingga Rasul Paulus pada saat dia melihat ada hal-hal yang bisa membuat jemaat ini hancur, kemudian bisa kembali ke agama yang sebelumnya, ya Rasul Paulus tentunya tidak hanya berdoa, dia berpuasa dan kemudian memberikan perhatian yang penuh. Jadi kunjungan-kunjungan Rasul Paulus ke sana itu menunjukkan bahwa perhatian yang penuh kepada jemaat itu. Seringkali juga sebagai seorang gembala, pada saat kita sudah berpisah, ya ada orang-orang tertentu yang memang butuh perhatian dari pelayan kita sebelumnya. Kadang kalau kita mengunjungi satu kota itu, kita akan sempatkan untuk bertemu, tujuannya untuk supaya orang itu bisa dikuatkan. Saya tertarik dengan pelayanan Rasul Paulus. Jadi sini katakan kalau tadi kita berbicara tentang Aquila dan Priscilla, bahwa
Efesus itu bertumbuh oleh karena keluarga, ada jemaat itu karena keluarga, ada suami, istri, ada anak, bahkan mereka mengundang orang yang kerja di rumahnya, ya mungkin kalau sekarang asisten rumah tangga, kita bisa katakan. Jadi satu pemahaman atau satu pelajaran bagi kita bahwa penginjilan yang pertama itu bukan, ya saya tidak katakan nggak boleh ya. Penginjilan yang pertama itu fokus itu adalah kepada anggota inti di dalam keluarga kita masing-masing. Jadi di Efesus ini mereka memenangkan jiwa itu dari anggota keluarga mereka terlebih dahulu. Ya, pada saat mereka sudah memenangkan anggota keluarga dan orang-orang yang ada di rumah mereka, maka anggota keluarga itu juga tentunya memenangkan keluarganya lagi, sehingga sel-sel itu cepat sekali berkembang menjadi satu satu jemaat. Jadi saya baca tadi pelajaran hari Rabu, kemudian pelajaran hari Selasa. Wah, jadi gereja di Efesus itu muncul oleh karena keluarga-keluarga yang bersatu saling saling menginjil, kemudian mereka dimenangkan, dan pada akhirnya muncullah jemaat yang ada di Efesus. Jadi ya kalau saya lihat Rasul Paulus ya satu contoh teladan lah yang penting bagi kami sebagai gembala jemaat supaya bisa ya artinya tidak tidak mengutamakan keegoisan ataupun keakuan, tapi mengutamakan pelayanan untuk memberikan makan kepada jemaat-jemaat seperti itu. Ya, amin. Jadi kita bisa melihat bagaimana pengaruh absensi seorang pemimpin keagamaan gitu ya di dalam kehidupan kerohanian dari sebuah jemaat. Dan semoga ini menjadi sebuah perenungan dan juga semangat bahan diskusi bagi UKSS kita masing-masing. Kita akan melihat lagi di ayat inti kita, kisah Efesus 1 ayat 9 dan 10 maksud saya, ada dikatakan persiapan kegenapan waktu. Jadi tema besar satu lagi dari tulisan Rasul Paulus adalah mengenai pengharapan di masa yang akan datang. Begitu Pendeta Sony Situmorang, boleh tolong lengkapi lagi di bagian situ, dan ini sekalian menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3 di hari Jumat. Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi para pemirsa fokus kepada judul apa? Efesus pada masa itu, kemudian dihubungkan dengan kegenapan waktu, mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Ingat, Efesus ditulis dari penjara, oke? Kemudian juga Kolose ditulis dari penjara. Bahkan Filemon juga ditulis dari penjara. Bahkan kalau saudara baca paragraf ketiga dengan jelas dikatakan, bahkan Paulus juga menuliskan jemaat Efesus sekitar tahun 62. Bagi saudara pelajar Alkitab dan juga apa saya katakan ya, yang suka belajar sekolah Sabat, maka penulis pelajaran ini menggambarkan Efesus pada masa itu merupakan suatu jemaat yang memerlukan pertolongan, khususnya jika dihubungkan dengan apa? Dengan ayat hafalan, persiapan kegenapan untuk mempersatukan dalam Kristus. Ada apa di Efesus? Pertanyaan hari Jumat nomor 3 menggambarkan bagaimana Paulus merujuk ke peristiwa Kristus. Nah, ketika berbicara mengenai pengharapan, maka kita harus ingat fokusnya kepada Kristus. Ketika kita bicara mengenai pengharapan, maka pada saat itu Rasul Paulus merasakan bahwa Efesus membutuhkan itu. Ketika bicara mengenai pengharapan, maka itu mengarah kepada janji seorang, apa saya katakannya, seorang rabi yang mereka anggap, seorang orang asing yang mereka anggap, yang baru lewat masanya, ya. Karena gini para pemirsa, Yesus ke Paulus itu tidak terlalu lama dia punya interval waktunya, ya. Dan ingat juga tadi anak-anak Skewa itu sangat terobsesi, terinfluencing oleh apa? Pengaruh Yesus, sehingga mereka melakukan hal tersebut. Nah, ketika janji pengharapan diadakan, Efesus pada masa itu membutuhkannya. Ingat, tadi saya setuju dengan Pastor dia katakan Paulus merupakan gembala yang baik, saya setuju. Kenapa? Dia merupakan perpaduan darahnya darah Yahudi, tapi dididik di Helenisme atau Yunani. Dan guru besarnya siapa tadi? Masih ingat? Gamaliel. Artinya apa? Konkret. Namun yang paling penting, mungkin Ivy bisa baca. Tadi saya sebelum suruh baca ya.
Oke lah, paragraf terakhir Evi, hari Rabu, semua. Dalam surat Efesus, Paulus memberikan beberapa hal spesifik sehubungan dengan situasi mereka yang berada di Efesus. Cakupan perhatiannya luas. Dia berbicara tentang jarak waktu yang besar, dimulai dengan keputusan yang dibuat Allah sebelum dunia dijadikan dan merefleksikan secara luas tentang tema keselamatan Allah yang ditawarkan di dalam Kristus. Dalam menjabarkan hal ini, surat itu menunjukkan gaya sastra yang agung dengan kalimat panjang, ekspresi sering diulang, dan metafora-metafora yang dikembangkan. Paulus menggunakan cara yang sama juga di tempat lain, misalnya Roma 8, tetapi berkonsentrasi di Efesus, di mana menggambarkan banyak pujian, doa, dan bahasa penyembahan, dan penawaran yang dibuat dengan sangat cermat, ayat-ayat retorik yang tinggi. Oke, itu saja. Ingat tadi dikatakan mirip apa? Metafora yang diulang-ulang, ekspresi yang diulang-ulang, artinya setiap jemaat khususnya Kolose, Filemon mempunyai hal yang sama. Terima kasih Ivy. Terima kasih. Jadi Efesus pada masa itu bisa juga menggambarkan Efesus pada, maksudnya dunia kita pada masa ini. Karena pesan-pesan dan juga tema-temanya juga sangat relevan bagi kehidupan kita. Baik, terakhir kita akan maju ke hari Kamis dengan judul Efesus, surat yang dipenuhi Kristus. Ada satu tema besar lagi yang selalu diulang-ulang, karena Rasul Paulus ingin mengembalikan cinta pertama mereka kepada Kristus. Seperti itu ya Pendeta Rio Sitepu. Dan salah satu tema satu lagi adalah mengenai gereja dan juga kesatuannya. Kira-kira apa hal spesifik yang mau Rasul Paulus sampaikan kepada kehidupan gereja yang seharusnya itu seperti apa? Gitu. Silakan Pendeta. Di hari Kamis ini, Paulus memfokuskan pelajaran itu kepada Yesus. Jadi Paulus menyatakan visi tentang rencana Allah itu yang berpusat pada Kristus. Jadi satu yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus adalah bahwa walaupun orang-orang yang ada di Efesus itu berbeda, sebagian berlatar belakang dari Yahudi, sebagian berlatar belakang yang non-Yahudi, tapi Rasul Paulus ingin menyatakan bahwa kita ini satu di dalam Tuhan, ya, satu di dalam Kristus. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara latar belakang kesukuan ataupun kenegaraan di masa itu. Yang ingin ditekankan oleh Paulus adalah bahwa semua ini berpusat pada Yesus, ya. Kita jadi anak-anak Yesus dan Yesus adalah pusat dari segala aktivitas di dalam gereja. Jadi apapun yang terjadi, yang kita lihat itu adalah Yesus. Kenapa? Karena kan di jemaat itu terkadang ada yang lemah, ya. Mungkin karena melihat kami pendetanya ataupun orang-orang yang ada dalam gereja, sehingga kemudian meninggalkan kebenaran itu. Ya, jadi mereka meninggalkan bukan karena ajaran yang salah, tetapi meninggalkan karena orang yang ada di dalamnya. Di sini Rasul Paulus ingin tekankan bagaimana orang-orang itu dipanggil untuk bertindak sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa strategi yang Paulus gunakan itu adalah bahwa gereja itu adalah tubuh, kemudian bangunan, diilustrasikan juga sebagai pengantin perempuan, prajurit, dan ini menggambarkan bahwa gereja itu adalah satu kesatuan, bahwa kita telah dipanggil menjadi satu keluarga. Ya, dalam keluarga kan kakak adik itu sering bertengkar, ya. Saya punya anak dua, tiap hari itu bertengkar. Wah, bertengkar. Tapi besok mereka sayang-sayangan lagi. Kenapa? Karena mereka tahu mereka satu keluarga. Sama juga seperti orang-orang di Efesus, Paulus ingin menekankan bahwa kita ini adalah satu keluarga dan semua fokus yang ditekankan adalah bahwa Kristus menjadi fokus dari semua pelayanan di dalam gereja khususnya yang ada di kota Efesus. Seperti itu lagi. Baik sekali. Jadi saya bisa lihat bagaimana selama kuartal ini para pemirsa kita akan lebih banyak merenungkan kehidupan gereja kita masing-masing. Seperti itu ya. Jadi Pendeta Sony Situmorang boleh tolong tambahkan jadi apa ajakan spesialnya begitu ya. Kenapa gereja Masih Advent hari ke-7 sedunia mau memfokuskan kehidupan kejemaatan kita di kuartal ketiga tahun 2023 ini. Apa ajakan Pendeta? Ivy, baca paragraf ketiga, mulai.
Paulus berusaha untuk menyalakan kembali komitmen rohani orang percaya di Efesus dengan mengingatkan mereka bahwa mereka adalah bagian dari gereja yang merupakan inti rencana Allah untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Ketika dia menggunakan kata gereja, dalam bahasa Yunani, eklesia, di dalam suratnya yang dia maksudkan adalah gereja universal atau gereja secara luas, bukan gereja lokal. Oke, inilah yang Paulus sampaikan. Ingat, dalam penafsiran atau ilmu penafsiran teologi, para pemirsa ada namanya hermeneutik. Itu ada penafsiran preteris, futuris, historisis, sama idealis. Nah, ketika penulis pelajaran mengatakan secara global, bukan secara lokal, benar, itu pada saat ini. Namun, tadi kita lihat judulnya, surat yang dipenuhi Kristus dan sudah diterangkan, itu mengarah orang percaya yang dipanggil, yang bertindak selaras dengan rencana ilahi. Ini memberikan peringatan kepada kuasa kejahatan bahwa tujuan akhir Allah sedang berlangsung. Kita kembali ketika apalagi yang dibutuhkan untuk saat ini. Paulus dan jemaat Efesus, atau bisa kita katakan, 7 jemaat ini merupakan analogi atau lambang dari zaman, oke? Zaman ke zaman. Dan kenapa kita belajar jemaat Efesus saat ini? Nanti saya yakin juga ada jemaat Laodikia. Dan banyak orang menginterpretasikan, bahkan Alkitab sendiri, bahkan Roh Nubuat mengarahkan kita di jemaat Laodikia. Namun yang kita pelajari adalah ada hal yang Tuhan mau, penulis pelajaran mau, agar itu berlaku di gereja. Dalam tanda kutip, bukan bangunan tapi apa? Pribadinya. Ivy, baca paragraf terakhir. Strategi utama yang dia gunakan adalah berbicara tentang gereja, dan dia menggunakan metafora yang nyata. 4 diantaranya dia kembangkan secara rinci. Gereja sebagai tubuh, gereja sebagai bangunan atau bait suci, gereja sebagai pengantin perempuan, dan gereja sebagai prajurit. Masing-masing gambaran ini dengan caranya sendiri mengungkapkan apa maksud dan tujuan Allah bagi gerejanya. Oke, sudah dikatakan apa maksud dan tujuannya. Saya akan bahas semua, tapi coba para pemirsa pikirkan, kenapa nomor 3 dikatakan gereja sebagai pengantin perempuan? Jawaban gampangnya kita oh kan Yesus pengantin laki-laki. Tapi saya mau lebih dari itu. Tolong diskusikan di kelompok diskusi sekolah sahabat masing-masing. Terima kasih. Terima kasih sekali Pendeta. Baik, di akhir dari pertemuan kita di pelajaran pertama kuartal ketiga tahun 2023 ini, mari kita simpulkan dari judul besar Paulus dan Jemaat Efesus. Dan saya yakin pelajaran pertama ini akan menentukan sikap bagaimana kita melihat pelajaran-pelajaran yang berikutnya, begitu ya. Jadi saya kembali kepada Pendeta Sony Situmorang, apa yang mau ditekankan dan bagaimana kita harus menyikapi pelajaran-pelajaran berikutnya supaya berkat bagi gereja kita itu lebih terasa pada praktiknya. Silakan Pendeta. Saya lebih suka menyimpulkannya dengan kalau saudara punya penuntun guru di bagian akhir, para pemirsa, ada 3 kata di sana. Keselamatan, misi, dan pendidikan. Hal ini menjadi fokus Rasul Paulus, di mana untuk keselamatan dia mengarahkan kita untuk berfokus pada Kristus, berpusat kepada Kristus, dan agar fokus tersebut tidak lepas, maka ada misi. Apa itu misi? Mendeklarasikan Injil ke seluruh dunia. Dan ketika saudara ingin menjalankan misi, maka dibutuhkan pendidikan di keluarga, di sekolah, di lingkungan. Kenapa? Pendidikan ini mengarah kepada apa? How to bagaimana kita membentengi diri kita agar tidak jatuh atau tidak lari dari fokus tersebut. Nanti tulisan Rasul Paulus selain mengatakan apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah ya, tapi itu kita bahas. Intinya keselamatan, misi, dan pendidikan merupakan bagian kita, sehingga surat Paulus ke jemaat Efesus menunjukkan keseimbangan yang indah antara pikiran, emosi, perasaan, teologis, dan kehidupan praktis. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk overview pelajaran kita dalam kuartal ini. Silakan Pak Rio dengan penekanannya. Saya tertarik dengan orang Efesus yang membakar buku-buku ya, yang di pelajaran kita ini tekankan. Buku itu kalau di zaman itu sangat mahal harganya. Pada saat seseorang menjadi murid Tuhan Yesus, dia harus meninggalkan sesuatu yang berharga di masa yang lalu, karena sekarang yang berharga itu adalah Yesus sendiri. Jadi buku-buku itu memang secara mata dunia itu mahal, tapi mereka dengan sukarela membakar buku-buku yang harganya kalau dihitung secara rupiah itu mencapai 2 miliar atau 20 miliar kalau tidak salah ya,
itu sangat mahal sekali, tapi dia bakar. Kenapa dia bakar? Karena dengan sukacita, kemudian mereka tidak mau lagi kembali kepada penyembahan berhala, dan kemudian Allah juga ingin bahwa seseorang yang bertobat kepada Tuhan itu meninggalkan sesuatu yang berharga di masa yang lalu, yang menghalangi dirinya datang kepada Tuhan, itu harus ditinggalkan. Sebagai ilustrasi saja, dulu saya waktu belum masuk, ya maksudnya belum setia kepada Tuhan, bagi saya testosteron itu suatu hal yang sangat enak kalau diminum, tapi pada saat saya sudah tahu kebenaran, saya tinggalkan itu karena itu sesuatu yang mungkin bagi saya tidak baik. Jadi ini sesuatu yang berharga itu yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, kita harus apa? Kita bakar. Jadi segala sesuatu sifat buruk ataupun sesuatu yang kita lakukan yang bertentangan dengan Tuhan, ya disinikan bahwa kita harus apa? Harus buang ataupun bakar. Kalau di sini dibakar bukunya. Seperti itu, Ivy. Ya, komitmen total diminta dari kita ya untuk hidup di akhir zaman ini. Baik, untuk menutup kebersamaan kita, saya minta Pendeta Sony Situmorang untuk berdoa berkat bagi para pemirsa sekalian. Baik, kita berdoa. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan oleh karena pelajaran yang indah. Terima kasih oleh karena berkat yang khusus Engkau berikan kepada para pemirsa. Terima kasih karena Engkau telah memberkati hamba-Mu, Pendeta Rio dan juga Ivy serta Daniel Melayang. Dan terima kasih untuk diskusi yang indah ini Bapa. Biarlah berkat Tuhan akan berlaku bagi kami semua, dan pelajaran ini kami akan boleh paku dalam hati kami patri dalam jiwa kami, dan yang paling penting Bapa, kami jadikan sebagai suatu refleksi untuk dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami di dunia nyata ini. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mendengar doa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Rio Sitepu dan juga Pendeta Sony Situmorang untuk pelayanannya. Para pemirsa, kami selalu menunggu komen dan juga pertanyaan dari para pemirsa di kolom di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga bagikan video ini kepada orang-orang lain untuk menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Karena ingat, tadi gereja yang dimaksud adalah gereja secara universal, bukan hanya jemaat kita saja. Kita akan bertemu minggu depan dalam keadaan yang sehat. Tuhan memberkati kita semua.